Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Febrina Sari Sabrianti Atopa dengan NPM 19160039 dari PGSD 4A akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang berkaitan dengan materi meningkatkan kemampuan berbahasa lisan melalui bercerita kreatif. Video ini saya buat atas dasar tugas dari mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di SD kelas lanjut dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Saputra SPD MPD. Nah, RPP ini ditujukan untuk siswa kelas 4 dengan tema 8 subtema 1 pertemuan pertama untuk sekolah SDN 2 Salbalau. Nah, materi pokoknya yaitu cerita legenda. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, dengan mengetahui cerita legenda, peserta siswa atau peserta didik ini dapat memahami adat istiadat, budaya, berbagai nama daerah di tanah air, hingga pesan yang terkandung di dalam cerita legenda tersebut. Nah, yang kedua, berkaitan dengan bahasa Indonesia, dengan mendengarkan cerita legenda juga, itu keterampilan berbahasa lisan dan daya imajinasi siswa dapat meningkat. Lalu, strategi atau metode yang digunakan yaitu bercerita kreatif. Lalu, media yang digunakan yaitu wayang yang terbuat dari kardus. Nah, wayangnya itu seperti ini. Saya memberi contoh ini. Jadi ini dibuat dari printan. Jadi kita mencari gambarnya itu dari Google, lalu di print, lalu ditempelkan ke kardus seperti ini, lalu kita rekatkan ke tusuk sate. Di sini saya menggunakan tusuk sate, atau jika lebih besar lagi kita dapat menggunakan bambu yang lebih besar. Lalu di sini saya memberikan contoh tokoh-tokoh dari Batu Menangis. Di sini ada ibu dan anaknya, lalu ini ada ketika anaknya menjadi batu menangis. Nah, di sini kita juga bisa jika kita dapat menggambar lebih baik, kita bisa menggambar secara manual juga. Baiklah, selanjutnya itu media yang digunakan. Lalu selanjutnya itu sumber belajarnya. Sumber belajarnya itu dari buku siswa, bahan ajar, dan juga buku cerita. Buku cerita ini untuk cerita legenda, atau jika kita sudah selain itu juga bisa dari Google. Lalu alat dan bahan yang perlu disiapkan oleh siswa itu hanya alat tulis saja. Baiklah, kita masuk membahas tentang langkah pembelajarannya, yaitu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk pendahuluan, yang pertama kita melakukan pembukaan dengan salam, lalu dilanjutkan dengan baca doa. Jadi selamat pagi. Nah, kita akan mempelajari tentang ini, lalu kita sebelum belajar kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu yang kedua, mengaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Nah, selanjutnya memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada apa sih manfaat? Kita memberitahu dulu ke siswa apa manfaat dari kita belajar materi cerita dongeng ini. Itu ada di tujuan yang tadi ya. Lalu
selanjutnya itu ada kegiatan inti. Kegiatan inti atau isinya itu, pertama, siswa menyimak cerita guru menggunakan media tadi, yaitu media wayang dan kartun itu. Lalu guru mengarahkan pemahaman siswa tentang pesan yang terdapat di dalam cerita tersebut. Udah diceritain semua, lalu dikasih pemahaman apa sih inti atau pesan yang kita dapat dari cerita tersebut. Cerita di sini cerita Batu Menangis ini. Batu Menangis ini berarti apa cerita, apa intinya pesannya? Kita nggak boleh durhaka kepada orang tua, kita harus menghormati orang tua kita. Lalu selanjutnya guru membentuk kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan misalnya 5 orang untuk untuk saling menceritakan kembali alur dalam cerita yang disampaikan guru. Di sini siswa dilatih untuk berbicara kepada teman-temannya apa yang mereka tangkap dari cerita itu, alurnya bagaimana. Lalu yang keempat, siswa menuliskan kembali cerita tersebut dengan bahasanya sendiri. Setelah tadi udah dilatih bahasa lisannya, kita juga dapat melatih siswa untuk berbahasa di tulisannya. Lalu penutupnya itu yang pertama, siswa berpasangan saling menceritakan kegiatan pembelajaran hari ini dari yang awal tadi sampai akhir. Lalu selanjutnya siswa bersama guru melakukan refleksi tadi bersama teman sebangkunya. Nah, sekarang bersama guru. Lalu yang ketiga, siswa menyimak penguatan materi yang disampaikan guru. Lalu bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, lalu guru memberikan ungkapan terima kasih kepada siswa yang tetap disiplin belajar. Di sini kita dapat menghargai siswa-siswa yang disiplin dalam belajar. Nah, dengan demikian kedepannya pun siswa yang lain dapat disiplin juga dalam belajar. Lalu yang keenam, guru menyampaikan tugas di rumah. Jadi ini dikasih PR dan dapat dikerjakan juga bersama orang tua. Ini selanjutnya juga 7, itu guru juga memberikan informasi materi pertemuan berikutnya. Jadi ke depan atau besok itu kita mau belajar apa. Nah, selanjutnya ini ada penilaiannya itu ada sikapnya itu apa sih, mereka tanggung jawab, santun, percaya diri, mandiri, jujur, teliti, dan lain sebagainya. Lalu ada tes tertulis, lalu juga ada pengumpulan kinerja. Nah, baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Dan semoga ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.